gue punya rumah di Amerika, ya toh, gue punya duit di Singapura, gue punya duit di Amerika, gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusingin Indonesia? Dia pusing tinggal di Indonesia, tapi dia masih senang tinggal di Indonesia, gengs. Kan lucu. Dia bilang dia pusing tinggal di Indonesia dan dia ngaku punya rumah di Amerika, di Singapura. Tapi kenapa lu masih tinggal di Indonesia, nyet? Saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Gue jadi inget kata-kata dari Pak Mahfud MD ya. Setiap di AL ini mau diringkus, pasti alasannya cuci darah lah, ya kan. Lagu lama lu. Jadi sekarang masalah Tunggu Bas, sebelum itu kita sponsor dulu. Agus mau minum teh dulu nih Bas. Oh, udah ada sponsor. Nah, beginilah saat kita santai. Stop guys, kalian lihat tiba-tiba dia nyodorin tangan. Nah, tahu disodorin gelas. Gus, sebenarnya lu buta nggak sih, Gus? Halo guys, balik lagi bareng gua Kata-Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu ya. Masih seperti biasa kita masih update soal Agus sedih banget ya, karena semakin kesini makin melebar kemana-mana gitu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Merasa laporan Novi ini bakal menang, gengs. Si AL ini sudah rencana mau kabur ke luar negeri, gengs, dalam waktu beberapa bulan gitu loh. Ya kalau menurut gua lama sih ya. Alasannya sih katanya mau cangkok ginjal gitu. Kalian percaya, gengs? Udah kebaca banget kan, gengs? Dari dulu ilmunya gitu terus. Setiap mau diringkus pasti alasannya tuh sakit lah, cuci darah lah. Ya kalau menurut gue si AL ini memang udah ketakutan, guys. Makanya dia tuh siap-siap pergi ke luar negeri untuk beberapa bulan ya. Karena mungkin udah denger statement dari Kak Novi gak ada kata damai. Dan banyak juga praktisi hukum yang sudah buka suara ya soal laporan Novi ini. Kalau si AL ini berpotensi terjerat hukum, gengs. Karena gengs, bukti-bukti yang dilaporin Kak Novi itu bukan hanya video, tapi komentar-komentar dari si AL itu sendiri ya di media sosial. Di kolom komentar dia dengan jelas menuduh-nuduh Kak Novi memfitnah dengan menyebut nama tanpa tanda tanya lagi. Jelas di situ. Nah, disitulah yang dijadikan bukti juga. Dan mungkin dari itu si AL ini sadar juga gitu ya. Di video mungkin dia bisa ngelak, tapi di kolom komentar itu dengan jelas dia tidak ada kata tanda tanya. Akhirnya terjebak dengan kata-katanya sendiri kan. Ya kalau kita lihat si AL ini sudah panik ya, gengs. Padahal baru dilaporin Novi. Dia yang mulai, dia juga sekarang yang heboh. Nih, ini ada statement dari Novi ya, karena udah kesel banget sama kelakuan si Agus. Si Novi sebenarnya bisa banget ngelaporin si Agus ini dari awal gitu. Karena sudah menyalahgunakan uang 138 juta. Tapi kenapa si Novi nggak melaporkan ya? Dia juga punya hati, gengs. Agus ini keadaannya lagi cacat ya kan, dikasihan. Tapi kalau diusik terus ya dia buka suara gini, gengs. Kita dengerin. Agus dari awal, kalau aku mau melaporkan, aku dari awal udah bisa melaporkan dia penyalahgunaan donasi gitu. Tuh. Oh, dia kan penyalahgunaan donasi, dia pakai berapa tuh, 138 juta dia pakai, nggak tahu buat apa. Tuh, 138 juta buat apa? Nah, tapi kita kagak ada niat, ngapain kita ngelapor orang sakit, Bunda? Nggak ada niat kita mah begitu-begitu. Tapi aku dilaporin terus sama dia, Bunda. Itulah kelakuan si Agus. Bunda. orang gila nggak pakai aturan. Orang gila. Suka hati dia aja. Kok jadi jahat begitu hatinya ya? Nah, lucunya kita dilaporkan katanya karena mencemarkan nama baik. Terus mencemarkan nama baik apa? Orang dia nggak ada apa yang dicemarkan nama baik dia? Iya. Dari awal dia minta diobati. Kalau nggak mau di-up di media, ya jangan bikin kegaduhan ya kan. Suruh transferasi aja susah banget gitu. Ditanya berapa dapat uangnya, nggak ada kejujuran. Ya memang harus dikasih pelajaran gitu loh. Harus speak up ke media. Kalau nggak si Agus enak-enak aja ya kan. Kalau nggak digituin sama Kak Novi waktu pertama kali nggak di-up sama si Novi, si Agus nggak ada kejujuran, terus uangnya udah buat bayar utang, nggak ada di speak up, nggak ada di-up ke media sama Novi, itu si Agus udah mungkin uang itu udah habis, guys. Udah diselip sana sini ya. Pablo ada udah mengungkapkan tujuan mereka tuh udah nggak baik. Setiap hari mereka ada transfer 50 juta ya. Tujuannya apa coba? Tujuannya nyelip, gengs. Itu parah banget sih. Oke, lanjut. Sekarang gua kasih tahu ya, gengs, kenapa si Agus ini pinter banget bikin drama ya kan. Cuma nyari belas kasihan di depan media ya kan. Kemarin dia acting bungkuk-bungkuk ketakutan pas laporin Kak Novi. Dan setiap ketemu media, dia tuh selalu cosplay Kukang, gengs. Kalian tahu nggak sih Kukang itu? Kalau kalian tahu Kukang itu apa, komen ya. Sekarang kita lihat pas dia di rumah. Bisa pula dia lancar nge-live sehat, gak ada bungkuk-bungkuk kayak Kukang. Pokoknya nyerocos, gengs. Kelihatan banget
banget lah mulut lemesnya. Kita lihat nih. Macam mana dia tidur kalau misalnya nggak ada kelopak mata? Nah, ini nanti Abah kasih tahu. Iya. Jadi sekarang masalah. Tunggu Abah, sebelum itu kita sponsor dulu. Agus mau minum teh dulu nih Bang. Oh, udah ada sponsor. Nah, beginilah saat kita santai. Stop guys, kalian lihat tiba-tiba dia tahu, tiba-tiba dia nyodorin tangan, tahu disodorin gelas. Gus, sebenarnya lu buta nggak sih Gus? Bukan apa itu? Perban sama kacamata. Jadi nanti aku punya ikan di kampung itu ikan apa? Ingat, tapi kan yang namanya kita di kampung kan namanya sama yang beda-beda kampung kan beda nih Bang, yang beda kota. Ya, aku pasti tahu lah namanya. Pertama tuh ada ikan lemedung, Ya, ada ikan jurung, baung, ya macam lah ya. macam. Jadi di antara ikan tuh yang Ya itulah guys, si Agus lagi nge-live sama bapaknya ya. Kalau kita perhatikan guys, si Agus ini sering banget kayak dia tuh selalu ngarah ke kamera gitu kan. Iya gak sih? Kita tunggu aja nanti gengs. Ketika dia di luar ketemu media-media, gimana acting dia lagi gitu. Sekarang kita udah tahu kan gimana Agus mode di rumah dan ketika Agus mode ketemu media gitu kan. Giliran di rumah lu cengar-cengir Gus. Giliran di luar lu pasang muka sedih. Apalagi di depan wartawan, lu teriak-teriak gak jelas. Hidup Bapak Bayan, hidup Bapak Bayan, telah membela kebenaran. Dan denger-denger gengs, kabarnya si Agus ini sekarang udah tinggal di apartemen gitu. Waduh, luar biasa ya. Ini kata si Eva ya. Si Eva mengatakan di wawancara oleh media, si Eva nih bilang kalau si Agus ini dikasih apartemen itu. Bukan dikasih ya, kayaknya sih ya suruh nempatin apartemen itu gitu. Akhirnya sekarang si Agus ini sudah tinggal di apartemen gengs. Nggak tahu apartemen siapa ya, tapi si Eva sendiri yang bilang, gue dengar nggak begitu jelas gitu loh. Intinya dia bilang si Agus tuh udah tinggal di apartemen sekarang sama orang tuanya. Si Wawa nggak diajak ya. Pas ditanya wartawan sampai kapan si Agus ini tinggal di apartemen, ya sampai permasalahan ini selesai gitu. Ya walaupun si Agus ini dikasih free tinggal di apartemen, kata si Eva juga air listrik itu yang bayar juga Agus sendiri gitu. Ya biar aja ngerasain tinggal di apartemen tuh gimana ya. Mahalnya bayar air listrik gitu kan, mahal banget ya kan. Biar dia ngerasain tuh. Babys itu ngerengek-ngerengek minta bantuan ke netizen ya kan. Minta uang 1,3 M nya balik lagi ya kan. Nah baru kemarin gengs, dari pihak Agus ini rencana mau open donasi lagi gitu loh, untuk biaya kelangsungan hidup si Agus. Emang ada ya mau donasi gitu. Dan apa tanggapan masyarakat gengs? Nih ada videonya. Dan jawaban masyarakat ketika ditanya mau nggak donasi ke Agus gitu, jawabannya tuh ogah, karena udah nggak percaya sama Agus gitu. Gimana tanggapannya? Apakah mau menyumbang buat si Agus? Jawabannya dari kakak-kakak sendiri, gimana kalau misalnya memang betul tim kuasa hukum dari Agus Salim sendiri membuka donasi kembali begitu untuk kebutuhan sehari-hari, mau nggak ikut donasi? Sebetulnya karena sebelumnya udah ketahuan bahwa adanya penyalahgunaan, tentu enggak, karena jelas ya guys. Kalau menurut gua ya, mungkin netizen seluruh Indonesia juga sama tanggapannya. Kalau disuruh ditanya mau nggak berdonasi lagi ke Agus, jawabannya juga serempak enggak. Jadi jelas ya, kalau pihak Agus ini open donasi itu hanya sia-sia aja gengs. Gak ada yang mau berdonasi lagi gitu loh masyarakat. Karena ya udah nggak percaya lagi sama kelakuan Agus gitu loh gengs. Karena udah menyalahgunakan uang donasi itu. Dari situ aja udah masyarakat itu udah kecewa gitu. Dan ditambah lagi masyarakat itu ketika ditanya permasalahan Agus ini, pas ditanya gimana persoalan Agus ini gitu, para masyarakat ini bilang, si Agus ini banyak sensasinya gitu daripada berobatnya. Memang gitu loh, si Agus ini bukan lagi mau sembuh ya kan, tapi mau uang 1,3 itu balik lagi ke dia gitu. Oh gak bisa dong. Oke, sekarang kita lihat video kepanikan dari si AL ya gengs, karena tahu dia bakalan kena dan udah rencana mau pergi ke Singapura entah kemana gitu ya. Katanya sih mau cangkok ginjal gitu, tapi menurut gue dia tuh mau kabur lah, bilang aja mau kabur gitu. Di awal saya cuma minta mereka minta maaf sebelum saya lapor. Iya sih. Iya, kalau sebelum saya melapor, ingat Novi dulu yang lapor. Ya, jadi teman-teman tahu saya baru somasi. Somasi itu teguran mas. Somasi itu bukan kayak nakut-nakutin atau ngancem atau meres, nggak ada. Dan yang diminta bukan uang. Kalau dibaca somasi saya. Jadi kalau soal
Kalau lu mau membela Agus ya, jangan menyerang pribadi. Fokus ke intinya gitu loh. Fokus ke substansinya, bukan ke pribadi Novi. Kenapa lu ngebela Agus jadi melebar kemana-mana ya, gantiin si Ardi lo malahan. Sekarang lihat sendiri gengs, udah jelas ini kepanikan dia. Dia udah panik karena laporan si Novi bukti-buktinya itu bukan hanya video, tapi dari kolom komentar yang dia tulis sendiri gitu, tanpa tanda tanya, menyebut nama lagi, jelas gitu ya. Itu sebagai barang bukti juga. Nah, sudah mencabut semua laporan polisi saat itu. Nah, setelah kita cabut laporan polisi, Novi malah bikin laporan baru. Di sini, nah inilah yang menjadi polemik, Mas. Namanya udah damai, harusnya sudah forgive and forget. Iya dong. Lupa. Gue salfok sama emak-emak yang di samping si AL ini ya. Ini siapa sih ya? Manggut-manggut aja. Ngerti kagak? Ngapain di situ? Bikin salfok orang lagi panik aja nih. Saya kasih tahu teman-teman. Saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah. Padahal saya benar-benar ini apa? Bener-bener mau kabur kan? Gue jadi inget kata-kata dari Pak Mahfud MD ya. Karena kenapa guys? Setiap si AL ini mau diringkus, pasti alasannya cuci darah lah ya kan, lagi berobat lah ya kan. Lagu lama lu, bilang aja mau kabur. Pakai alasan bukannya saya mau kabur ya. Alah, kedok lu aja tuh. Panik gak tuh? Ya, panik lah, masa enggak? Dan saya kasih tahu teman-teman ya, saya pun bisa cangkok ginjal karena ada orang berbaik hati. Ada yang mau ngasih ginjalnya donor ke saya. Tanpa uang, Mas. Tanpa uang? Kocak. Netizen itu udah nggak bisa dibodoh-bodohin. Zaman sekarang ada orang ya dengan cara cuma-cuma ngedonorin ginjal ke elu tanpa uang. Mana orangnya mana? Hah? Si Agus. Mungkin Agus sih ya, karena udah dikasih 50 juta kan kemarin. Nah Gus, gue kemarin udah kasih lu 50 juta. Sekarang mau gak lu donorin ginjal lu ke gue? Mungkin ada penawaran ya. Kita gak percaya sama omongan lu. Hari gini ada yang mau donorin ginjal tanpa uang. Aduh, siapa orangnya? Kalau keluarga lu mah ya wajar-wajar aja ya kan. Kalau orang lain yang gak dikenal, mustahil ya. Jadi gengs, intinya si AL ini mau kabur lah ya, berkedok, mau cangkok ginjal ya kan. Aduh, lama pula tuh, berbulan-bulan lagi. Udah bikin kisruh di sini, tiba-tiba mau ditinggalin gitu aja. Dan ini ada kabar terbaru. Gua tadi nemu video dari salah satu PH Agus ya, yang mengatakan terang-terangan entah keceplosan emang udah tersudut atau gimana di live ya. Dan dia mengatakan kalau si AL dan gerombolannya itu memang niat ngebantu si Agus itu tujuannya untuk promosi gratis gitu ya. Pokoknya tujuannya pengen menaikkan profil si AL ini gengs. Lewat si Agus sedih banget. Kacau banget gak sih komplotan ini ya? Sekarang gua tanya ke kalian gengs, kalau menurut kalian si AL ini bisa dibilang mengeksploitasi si Agus nggak sih? Dengan dalih menolong. Sekarang kita lihat di video ini ya guys. Nah di video ini waktu pertama kali dia tuh gabung jadi pengacara si Agus, itu si Agus diundang tuh ke kantor barunya untuk potong pita lagi. Wah gile. Biar apa ngundang Agus waktu potong pita itu? Biar masuk media. Jelas ya kan. Awalnya kasus Agus ini udah mulai adem ya ketika semua pihak dipanggil ke Mensos, udah dinasehatin, dikasih solusi lah gimana gitu. Sehari kemudian muncullah si Kunyuk ini, rame lagi. Jadi jilid kedua kasus uang donasi Agus ini. Kasus yang harusnya sudah mendekati perdamaian ini dibikin kisruh lagi. Pokoknya yang diributin itu hal-hal yang gak masuk akal gitu gengs, di luar permasalahan gitu. Dan parah lagi kekisruhan yang dibuat AL ini gengs. Ini ada gua nemu video dari si AL ini. Kalau menurut gua ini udah parah banget sih ya. Gak tahu tujuan dia tuh apa gitu. Apa udah bosan hidup di Indonesia? Kalau dia tuh nggak cinta sama Indonesia, nggak peduli sama Indonesia, ngapa dia masih tinggal di Indonesia gitu loh. Coba kita lihat video ini guys. Kalau gua jadi presiden udah gua usir nih orang. Kita lihat videonya guys. Kesel banget gua. Saya nggak senasionalis Pak Aguan. Saya kalau mau buat proyek atau hotel, gua nggak bakal mau invest di Indonesia bos. Duit gua mayoritas di luar negeri bos. Duit gue ya mayoritas luar negeri. Dia kalau punya uang, dia nggak mau investasi di Indonesia.
kualitas luar negeri. Saya tidak senasionalis Bapak Agwan. Ngerti ya? Karena kenapa? Saya juga harus memikirkan diri saya dan anak-anak saya dan istri saya. Karena kalau suatu saat terjadi yang namanya quote and quote riot atau kerusuhan, gue bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika, ya toh. Gue punya duit di Singapura, gue punya duit di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusingin Indonesia? Ya ngapa lu masih di Indonesia sekarang, Cok? Kalau lu pusing tinggal di Indonesia, ya udah pergi sana. Aduh, satu kata buat si AL ini, gengs. Kesel gua. Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart namanya, itu goblok. Lu usir gue dari sini, gue gak masalah. Gue gak masalah, bos. Saya nih. Pak Prabowo coba dengerin ini ya. Nggak masalah dia diusir katanya. Ya udah gitu. Katanya lu udah pusing tinggal di Indonesia. Ya udah pergi aja. Ngapain nunggu diusir? Bikin kisruh aja di sini lo. Lu kalau tinggal di Singapura udah kena kerangkeng lo ya. Nasib baik lu tinggal di Indonesia masih diberi kebebasan gitu. Ini nggak pantas banget omongannya untuk dipublikasi, gengs. Sekarang jangan salahkan netizen kalau anak istri lu itu kena sanksi sosial sampai kapanpun gitu. Dia dengan jelas tidak nasionalis untuk Indonesia, gengs. Ini kalau menurut gue udah nggak pantas lagi tinggal di Indonesia sih. Gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.